guys, welcome to channel Rumah Lebar Lampung. Semoga kalian tidak bosan-bosan dengan video saya guys ya. Ini kita akan bahas tentang ulat Jerman semua ya guys ya. Oke guys, nah ini kita udah kelamaan buat videonya, udah hampir 2 minggu kurang lebih guys ya. Jadi saya minta maaf. Nah ini baru sekarang saya membuat video terbaru lagi untuk pengetahuan kita semua di budidaya ulat Jerman ini guys. Nah ini saya akan menjelaskan tentang ini. Kalau untuk pakan minumnya, ini kalau memang untuk ulat ini, kalau dia mateng ini nggak masalah guys, asal dia jangan kebanyakan. Dalam arti gini, ini kita kasih pokoknya harus habis. Tapi kalau dia nggak habis, ini busuk. Kenapa dia bisa busuk? Ini nanti kalau terkena kotorannya, kotoran dari uletnya, dia akan busuk ini guys. Nah makanya ulet ini kan di atas semuanya di atas guys ya, nggak ada di dalam media. Jadi kalau untuk teman-teman, kalau uletnya di dalam media, sedangkan punya saya nggak ada media, jujur nggak ada media. Kalau untuk kotoran ulet itu kotoran uletnya kita harus buang, itu bukan media guys. Oke. Nah terkadang teman-teman juga suka bertanya tentang ini, kalau kita kasih kates yang sudah matang gimana? Boleh, karena dalam pengiriman pembelian kita kates ini nggak mungkin dia ngasihnya yang muda semua. Dia pasti ada salah satu yang matang. Jadi walaupun dia matang nggak masalah guys, tapi jangan semuanya matang semua ya guys ya. Jadi kita yang kita butuhin itu yang kita masih muda guys. Kenapa yang masih muda? Kita kalau yang muda ini dipotong tipis-tipis untuk kepik ya guys ya. Itu untuk kepik. Tapi kalau yang matang itu kita potong-potong tipis-tipis untuk kepik, itu dia akan busuk kalau dia nggak habis. Tapi dalam untuk pemberian pakan minumnya untuk kepik itu, kalau dia yang matang, kalau dia nggak habis, nggak mungkin habis guys. Yang mentah aja nggak mungkin habis ya guys ya. Nah kalau dia yang matang itu dia akan membusuk, terus mengeluarkan kutu seperti kuman. Itu sering orang bilang seperti guram, itu namanya guram guys. Nah itu apa ya, itu gatel, itu akan membunuh telur-telur dari kepik guys ya. Nah kalau sudah seperti itu kita pasti kesulitan. Jadi diusahakan dalam satu kotak kepik semua ini jangan sampai mengeluarkan gurem, itu berbahaya. Jadi produksi untuk kepiknya itu akan berkurang. Jadi diusahakan jangan sampai terjadi kuman seperti itu menimbulkan gurem. Kenapa bisa menimbulkan gurem? Kita harus buat kotaknya ini adem. Jadi di dalam kotak ini dia selalu adem. Kalau dia panas, suhunya itu panas, makanya saya sarankan untuk teman-teman itu memakai kipas angin. Jadi kalau terkena kipas angin, dia dalam kotak tuh dia lebih adem ya guys ya, lebih adem aja. Nah terus saran saya untuk teman-teman sekalian, kalau mau membuat kotak seperti ini 12 mili kalau untuk samping-samping ya guys ya. Ini 10 cm aja. Dan untuk lantainya ini saya salah 3 mili guys. Salahnya kenapa? Waktu itu dulu saya pembuatan ini untuk ulat Hongkong.
Jadi kalau untuk ulat Hongkong ini nggak masalah 3 mili. Nah tapi kalau untuk ulat Jerman seperti ini akan bolong semua guys. Jadi diusahakan kalian pakai yang tebal. Nah seperti ini guys ya contohnya. Ini saya baru buat, saya baru beli. Ini belum saya rakit. Ini baru sebagian saya rakit tapi belum ditempel samping-sampingnya sama lakban. Ini yang 9 mili guys. 9 mili saya rubah semua karena kalau pemakaian yang 3 mili seperti itu ini akan bolong-bolong seperti ini guys. Nah sampai dia bolong, dia keluar, jatuh ke lantai berhamburan guys. Jadi diusahakan pemakaian lantai tripleknya itu yang tebal. Oke guys. Nah sampai di sini kita sudah belum ada pembahasan yang lain. Kita jawab pertanyaan teman-teman. Semoga pertanyaan teman-teman bisa berguna untuk kita semua ya guys ya. Jadi intinya saya menjawab dengan apa yang saya tahu aja. Kalau yang saya nggak tahu saya nggak akan jawab ya guys. Ini guys. Kira-kira suhu yang pas buat ulat Jerman berapa ya bos? Untuk suhu ulat Jerman ini yang penting dia adem aja dalam kotak. Kira-kira seperti ini guys. Ini kalau kita nggak pakai kipas angin, kalian masukin ke dalam kotak ini, kalian majuin lagi. Oke guys. Nih kalau kita nggak pakai kipas angin, kita masukin dalam kotak seperti ini, tangan kita itu panas guys. Itu nggak pakai kipas angin ya guys. Tapi kalau kita pakai kipas angin, kita masukin seperti ini kerasa adem di dalam. Jari-jari kita terasa adem di dalam. Oke guys. Nah seperti itulah. Jadi makanya saya bilang kalau pemakaian kalian itu pakai rak, itu pasti satu-satu, dia nggak ditumpuk. Jadi saya saranin lebih bagus ditumpuk seperti ini daripada kita pemakaian pakai rak. Kenapa kalau kita lebih bagus seperti ini? Ini ketutup ya guys ya, karena dia lebih takut sama cahaya. Lebih takut sama cahaya. Terus dia terganggu sama seperti tikus apa ini kan. Masih banyak yang lain yang takutnya mengganggu ulat Jerman ini. Next. Jadi untuk ukuran saya nggak ada pengukurnya, yang penting saya pakai pemakaian kipas angin aja. Bentar guys. Kalau media berkutu gimana cara mengatasinya? Media saya dedak campur pur. Kalau saya pemakaian full pur dan nggak ada dedak. Cara mengatasinya ya jangan sampai terjadi seperti itu. Itu karena makan minumnya nggak habis dan terus dia terlalu lembab. Ini kalau dia terlalu lembab dan panas di dalam satu kotak ini bakalan terjadi mengeluarkan gurem. Jadi diusahakan dari awal kalian mengecek untuk kotaknya itu selalu adem. Seperti itu aja guys. Tapi kalau memang sudah dalam 1 minggu dia mengeluarkan gurem, itu bakalan guremnya itu bertambah terus, nggak mungkin bisa mati guys ya. Jadi untuk mengatasinya kalian ya untuk dari awal itulah guys, kalian harus harus perhatikan itu, gitu aja. Next. Hadir, oke. Tenggamus hadir, oke, makasih.
uji di usia 1 bulan kotorannya dibuang terus dikasih media lagi apa tidak mas? Seperti ini, yang berumuran 1 bulan itu kira-kira seperti ini guys ya. Ini 1 bulan kurang lebih 1 bulan, perkiraan 1 bulan. Kita bersihin kotorannya, terus kita melakukan seperti apa ya, saya kasih contoh. Saya ambil purnya biar kalian paham ya guys. Seperti ini guys. Nih, untuk ini kalau saya bilang saya pemberian pur, bukan pemberian media. Kalau pemberian media itu dia harus banyak. Tapi kalau saya sih ini bukan pemberian media namanya. Ini pemberian pakan untuk dia cepat besar aja. Oke guys. Nah, seperti ini guys. Yang penting dia cukup. Ini tadi saya sudah kasih, tapi saya kasih contoh untuk teman-teman pemberian pakannya, pemberian media purnya ini seperti apa. Oke guys. Nih, hanya seperti ini aja guys. Ditaburin seperti ini aja, seperti itu udah guys. Oke, next. Mas, saya mau tanya, kalau yang saya dikasih labu pagi siang itu udah habis, pengaruh dari apa itu mas? Mas, saya mau tanya, kalau saya dikasih labu pagi siang itu udah habis, pengaruh apa itu mas? Kalau labu kasih makannya pagi, kasihnya siang, kasihnya sore, ya kalau habis ya bagus, berarti dimakan ya guys ya. Gitu. Next. Sepertinya kurang paham ya guys ya. Jadi kita lanjut ke yang lain aja. Emang dijual kemana itu ulannya bang? Ini kita penjualan ke kios-kios burung, ke penjual ikan. Apa bener ulannya itu diekspor bang? Ada, kalau ada penampung, ada CV-nya di Kota Malang kalau nggak salah ya guys ya. Itu dia nampung bertonton kalau nggak salah. Itu sepertinya ya seperti itu, karena saya pernah ngeliat videonya juga di YouTube, tapi hanya sekilas saya lihat. Satu kotak diisi berapa kepik bang? 600 sampai 500 sampai 600. Maaf om, mau nanya, sebelum katesnya dikasih ke UJ, katesnya setelah pengupasan perlu dicuci dulu apa enggak om? Perlu cuci. Kenapa? Karena getah dari kates ini berbahaya guys ya. Karena pengupasan dari kates ini getahnya itu melukain tangan guys. Apalagi kalau kita kasih ke ulat Jerman, itu bakalan mati semua. Jadi diusahakan untuk teman-teman dicuci dulu. Bagus sekali bang ilmunya, inspirasi banget. Abang orang mana bang? Saya orang Bandar Lampung. Saya tinggal di Bandar Lampung. Untuk kumbangnya pertama kali perawatan sampai pemindahan dari telur dikasih apa aja ya bang? Untuk kumbangnya pertama kali perawatan sampai pemindahan itu saya kasih kates muda aja sama pur. Udah, nggak ada yang lain. Mantap es bos. Oke, thank you. Pakai kates masa nggak apa-apa ya mas? Iya, dilihat aja contohnya ada semua di situ. Saya nggak ada yang saya rubah. Bang, kepik itu bagusnya dikasih kawat alasnya atau tidak mas? Itu boleh seperti itu. Itu kalau untuk kepik saya nggak melakukan seperti itu, karena saya pengambilan pakai tangan aja. Walaupun lama itu lebih bagus. Next. Itu pemindahannya
ambil satu-satu ya bang. Itu pengambilannya ya saya ambil ya nggak satu-satu juga sih, karena kita pakai 2 tangan. Jadi ya lebih lama dari pakai kawat, tapi lebih bagus guys. Oke, next. Channel inspiratif ya, sangat membantu. Oke, makasih mas. Kak, takaran medianya berapa banyak? Itu kok kayaknya cuman kelihatan ulatnya aja. Ini sebenarnya tidak ada media dari pur. Oke guys, makanya ini di sini ulat semua. Dia nggak mau main di dalam kotorannya juga, tapi dia sehat-sehat semua, terkecuali dia posisinya dia panas ya guys ya. Seperti kemarin di video saya itu, saya lupa ngidupin kipas anginnya, karena waktu itu saya melakukan pengayakan dan saya lupa untuk ngidupin kipas angin lagi, dan keesokan harinya itu sudah pada membusuk semua. Next. Jadi untuk pemberian purnya ya saya taburin aja secukupnya. Itu sedikit ya guys, termasuk sedikit, tapi kita rutin guys setiap hari. Ciri-ciri ulat yang bagus untuk dijadikan kumbang seperti apa bos? Itu kalau untuk ulat, untuk ciri-cirinya nggak ada. Yang penting kita berumur 3,5 bulan sampai 4 bulan yang bagus. Nah itu kita harus pilih seperti ini guys. Ini yang lebih besar. Ini yang lebih besar kita udah bisa melakukan pembibitan. Kalau dia bobotnya besar itu berbeda ya guys ya. Terkecuali dia masih kecil seperti ini, nggak bisa. Walaupun dia 3,5 bulan, dia takutnya mati. Karena ulat ini kalau kita jadiin bibit, dia kita lakukan puasa guys ya, dia akan semakin kecil. Tapi kalau kita yang melakukan yang bobotnya lebih besar seperti ini, itu dia paling bobot badannya merusut sedikit, dan dia juga lebih cepat untuk jadi kepompong ya guys ya, lebih cepat jadi kepompong. Next. Bang, pakai pur yang jenis apa bang? Pur ayam BR1. Bos, jual hasil panen kemana? Saya di Jogja, makasih. Itu saya penjualan ke kios burung sama penjual ikan. Mantap lah. Oke, thank you. Umur berapa nih? Di situ sudah saya jelasin. Di situ sudah saya kasih tahu itu ulatnya umur berapa. Kepik saya suka makan teman atau kanibal. Bener gak? Bener ya, karena suhu ruangan panas atau karena sebab yang lain? Mohon pencerahannya. Begini guys. Ini kalau untuk ulat, bukan guys, maaf. Ini yang dipertanyakan kepik. Seperti ini. Ini kalau kepik dia nggak mungkin kanibal. Kenapa? Yang itu dia kepanasan dan terus dia apa ya? Bukan dia mungkin berantem guys. Itu karena dia berantem. Tapi kalau untuk punya saya itu nggak pernah kanibal dan apa ya, berantem juga enggak. Nah maksud saya seperti ini guys, kalian harus perhatiin kotak kalian. Di dalam kotak itu nggak terlalu panas guys ya, yang penting dia adem, makanannya udah siap, dan terus untuk medianya tergantung kalian medianya apa, kalian harus perhatiin itu. Dan langkah-langkahnya
kalian harus paham di budidaya ulat Jerman ini guys. Oke guys, saran saya ya seperti itu aja. Sip kali. Oke, makasih. Triplek putih licin, mungkin maksudnya triplek melamin ya bang. Kalau triplek yang putih itu lebih bagus karena dia nggak mungkin ngegrogotin karena licin ya. Itu lebih bagus. Tapi saya pakai yang tebal punya sekarang. Thank you. Oke. Mas buat konten penanganan bila terjadi kulit temannya tidak dimakan atau positif mati lemas. Semoga sangat bermanfaat dan selalu sukses. Seperti ini guys ya. Saya kasih contoh untuk teman-teman. Ini dalam satu kotak ini kalau masih kecil seperti ini berkisar bisa ada 10 kilo guys ya. Karena saya belum pindahin ke kotak, dibagi ke kotak yang lain, dibagi 2 kalau dia masih kecil seperti ini. Tapi kalau sudah dibagi 3 dia lebih cepat besar dan terus bisa satu kotaknya 5 kilo 5 kilo. Nih ini untuk uletnya kalau memang dia seperti ini guys. Kalian bisa lihat ini kulit ini dia baru ganti kulit dan terus kulit ini nggak dimakan sama temennya. Ini positif dimakan guys ya. Ini dibawa ke bawah nanti dimakan sama temennya. Nah tapi kalau semuanya ganti kulit, banyak yang ganti kulit tapi nggak dimakan sama temen-temennya, itu sudah bermasalah. Kenapa saya bilang itu bermasalah? Karena saya sudah pernah mengalami yang seperti itu. Itu udah termasuk dia mulai lemas guys. Dia sudah mulai lemas. Nah kalau kalian sudah mengalami seperti itu, kemarin saya mengalami seperti itu, terus saya kasih pur guys. Saya bersihin dulu, saya kasih pur yang lumayan banyak lah guys ya, yang lumayan banyak agar dia lebih sehat lagi. Terus untuk pemberian katesnya ini saya kasih yang fresh, saya ganti yang fresh seperti itu aja guys. Nah kalau untuk kulitnya saya nggak bersihin lagi guys. Tapi kalau dia sudah sehat, itu kulitnya pasti dimakan lagi sama temen-temennya. Seperti itu guys. Next. Om boleh minta nomor WA? Salam uji mania Jo Sukabumi. Oke, thank you. Di musim dingin uji banyak yang mati. Gimana ya bos? Di musim dingin uji banyak yang mati. Justru kalau saya bilang uji ini kalau di musim dingin itu dia lebih bagus sebenarnya guys. Kenapa saya yang bilang bagus? Walaupun sedingin-dinginnya cuaca di luar, kalau dia ditumpuk seperti ini di dalam seperti ini dia panas guys. Dia panas. Nah makanya saya selalu memberikan kipas angin. Makanya saya selalu sarankan untuk kalian tutup seperti ini, ditumpuk-tumpuk. Tapi kalau kalian nggak tumpuk-tumpuk seperti itu, saya nggak tahu karena saya nggak pernah ya guys ya. Seperti itu aja. Oke guys. Karena di musim dingin itu ulet nggak mungkin mati. Ulet nggak mungkin mati terkecuali dia pemberian pakan sama pur itu telat dan kalian tidak perhatikan di kotorannya, terus di kelembapannya. Karena dia kalau ulet ini ulet kalau memang dia seperti mengeluarkan, kalau dia lembab itu dia pasti mengeluarkan
cairan itu seperti air kencing dia guys ya, seperti itu guys. Makanya dia bisa dibilang nanti tiba-tiba membusuk. Kalau dia kepanasan dia langsung mengeluarkan air kencing dia tuh guys ya. Makanya bisa basah kemarin itu, bisa busuk. Itu penyebabnya guys. Itu karena dia kepanasan di dalam kotak. Kenapa ulat saya banyak yang gerak ya, kayak pingsan gitu, tapi pas dipegang langsung bergerak, getar ulatnya. Itu ya, kenapa ya bang? Lumayan banyak kayak itu bang. Itu udah lemas. Itu termasuk sudah lemas, jadi itu harus kita cepat tindak lanjutin agar tidak terjadi kematian gitu. Tergantung dari cara kalian semua guys ya, tergantung dari cara pemikiran kalian melakukan tindakan itu secepat apa dan melakukannya seperti apa. Itu aja. Mas, saya dari Jogja, bagaimana cara pesan kepik atau ulatnya? Makasih. Saya nggak jual kepik dan ulatnya untuk keluar kota. Om, saya mau belajar ternak ulat Jerman, boleh nggak Mas? Gimana caranya? Mas lihat aja di video saya, nonton aja semua. Nanti apa yang nggak tahu ya Mas tanya, baru saya jawab. Sudah subscribe, udah hitam. Oke, thank you. Bang, minta WA-nya bang, supaya bisa sering-sering sharing-sharing. Soalnya saya udah 3 kali pengangkatan kepik belum berhasil, banyak yang mati lemas. Oke, siap. Bagus mana bang, Labusium sama Kates muda buat kesehatan ulatnya? Kates muda lebih irit, lebih bagus. Labusium itu untuk kepik. Ulat itu kalau jarang isanya kurang bagus ya bang. Enakan agak padat dikit ya bang isinya. Oh gitu. Kenapa saya bilang isinya itu bagusan banyak? Karena ulat Jerman ini berkoloni, dia lebih banyak, dia lebih enak. Tapi kalau dia sedikit itu lebih rawan guys, lebih rawan mati. Oke, next. Konten yang bermanfaat dan setiap pertanyaan pasti dijawab. Sukses selalu om. Oke, thank you mas. Terima kasih atas ilmunya. Oke, makasih. Bos, ternaknya sudah banyak. Hasil per bulan bisa sampai berapa? Untuk penghitungan manajemennya, matur nuwun bos. Saya tidak ada manajemen, dan untuk hasilnya saya nanti lihat per tahun ya guys ya. Karena saya tabung di satu celengan, nanti saya bongkar, saya kasih lihat kalian di video. Itu saya sudah jelasin di video saya sebelumnya. Itu untuk hasilnya 1 tahun ke depan guys ya. Itu kira-kira bulan 8 nanti saya bongkar, saya kasih tahu ke kalian itu total uang dari hasil budidaya ulat Jerman ini berapa. Oke guys, next. Jika tidak ada polar gandum, ada alternatif penggantinya. Saya pakai por aja, nggak ada pakai media-media yang lain bang. Bang, medianya pur apa ya? BR1, pur ayam BR1. Dari jadi kepik sampai bisa bertelur usia berapa? Kalau sudah kepiknya sudah menghitam, itu sudah bisa produksi dan sudah bisa bertelur. Bang, WA-nya nggak bisa. Oke, sudah saya balas lagi.
Terima kasih Mas penjelasannya. Oke, thank you. Oke guys, kita sudah menjawab semua pertanyaan di sini. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, saya mohon subscribe sampai 1000 subscriber ya guys ya. Karena kita kalau sudah sampai 1000 subscriber, itu saya akan melakukan live streaming di YouTube ini guys ya. Oke guys, semoga kalian bisa bermanfaat nonton video saya. Semoga bisa menjadi panduan kalian. Semoga bisa sukses dengan bersama-sama kita di sini ya guys ya. Dan saya minta maaf udah kelamaan mengupload video selama 2 minggu guys ya, karena saya mumpung lagi sibuk ya guys ya. Nah ini mumpung lagi masa senggang, kita buat video. Semoga bisa bermanfaat lah untuk kita semua. Oke guys, thank you.